Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini aku akan membahas UK5 bab polinomial. Dan buat kalian yang belum subscribe channel aku, subscribe dulu ya guys sebelum nonton. Oke, sekarang yang nomor 7. Diketahui persamaan x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 5x tambah k sama dengan 0 mempunyai faktor akar x sama dengan 1. Akar yang lain adalah, nah yang pertama kita harus menentukan nilai k-nya dulu. Jadi kita substitusikan akarnya yaitu x sama dengan 1 ke dalam persamaan. Jadi di situ persamaannya x pangkat 4 tambah 4x pangkat 3 ditambah 2x kuadrat tambah 5x tambah k sama dengan 0. Lalu x-nya kita ganti dengan 1, jadi 1 pangkat 4 tambah 4, 1 pangkat 3 tambah 2, 1 pangkat 2 tambah 5 kali 1 tambah k sama dengan 0. 1 pangkat 4 1 tambah 4 tambah 2 tambah 5 tambah k ya maaf sama dengan 0. 1 tambah 4 5, 5 6 7, 7 tambah 5 yaitu 12. Jadi 12 tambah k sama dengan 0. Jadi nilai k-nya yaitu negatif 12. Nah, sekarang udah didapat k-nya negatif 12. Dan di sini kan diketahui kalau akarnya itu sama dengan 1. Jadi bisa kita simpulkan bahwa faktornya itu x min 1. Nah, ini merupakan salah satu faktornya. Kita harus mencari faktor lainnya dengan cara membagikan polinomial ini dengan faktornya. Jadi kita pakai cara Horner ya. Ini kan faktornya x min 1, x-nya yaitu 1. Lalu kita tulis koefisiennya yaitu 1, 4, 2, 5 dan k-nya negatif 12. Dijumlahkan. 1 turun, 1 kali 1, 1, 4 tambah 1, 5, 5 kali 1, 5, 2, 5, 7, 7 kali 1, 7, 5 tambah 7, 12, 12 kali 1, 12, negatif 12 tambah 12 yaitu 0. Nah, jadi ini hasilnya, atau bisa dibilang faktor lain, yaitu x pangkat 3 ya, ditambah 5x kuadrat, ditambah 7x tambah 12. Jadi bisa aku tulis di sini persamaan polinomialnya x pangkat 4 ditambah 4x pangkat 3 tambah 2x pangkat 2 tambah 5x tambah negatif 12 ya, dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi ini tadi pembaginya yaitu x min 1 dan hasil baginya yaitu x pangkat 3 tambah 5x kuadrat tambah 7x tambah 12 sama dengan 0. Nah, ini hasilnya ini tadi kita harus faktorkan lagi. Yang pertama kita harus mencari nilai akarnya atau nilai x-nya. Aku tulis di sini. Rumusnya kan faktor dari konstanta dibagi dengan faktor dari koefisien. Di sini konstantanya 12, jadi faktor dari 12 yaitu kurang lebih 1 kurang plus minus ya 2 plus minus 3 plus minus 4 dan plus minus 6. Dan faktor dari koefisien pangkat tertingginya kan 1. Jadi meskipun dibagi dengan 1 akan sama ya kemungkinan akarnya. Nah, ini kita harus cari mana di antara ini yang merupakan salah satu akar dari persamaan polinomialnya. Di sini aku akan cari langsung x sama dengan negatif 4 ya. Aku pakai cara Horner. Koefisiennya kita tulis yaitu 1, 5, 7 dan 12. Dan di sini negatif 4. 1 turun, 1 kali negatif 4 negatif 4, 5 ditambah negatif 4 yaitu 1, 1 kali negatif 4 negatif 4. 7 ditambah negatif 4 yaitu 3, 3 dikali negatif 4 yaitu negatif 12. Ini 0 ya. Nah, dari sini bisa kita dapat hasilnya, hasil dari pembagiannya yaitu x pangkat 2
ditambah X tambah 3. Kita tulis di sini. Jadi X min 1 dikalikan dengan tadi, kan ini akarnya negatif 4. Jadi kita dapat faktornya yaitu X plus 4. Jadi di sini kita tulis X plus 4. Lalu hasil baginya yaitu X kuadrat plus X plus 3. X kuadrat plus X plus 3 sama dengan 0. Nah, ini kan akarnya yaitu X sama dengan 1 yang ini. Kalau yang ini akarnya X sama dengan negatif 4. Jadi akar lainnya yaitu negatif 4 yang D. Oke, sekarang yang nomor 8. Persamaan X pangkat 4 dikurangi X pangkat 3 dikurangi 9X pangkat 2 tambah KX tambah M sama dengan 0 mempunyai akar persamaan X sama dengan negatif 1 dan X sama dengan 3. Nilai M plus K adalah, nah kita harus mencari dulu nilai M dan K nya. Jadi kita substitusikan, tinggal substitusikan akarnya ke dalam persamaan ini ya. Jadi yang pertama untuk X sama dengan negatif 1, kita substitusikan menjadi negatif 1 pangkat 4 dikurangi negatif 1 pangkat 3, maaf ini ya, dikurangi 9 dikali negatif 1 pangkat 2 ditambah K kali negatif 1 ditambah M sama dengan 0. Negatif 1 pangkat 4 pangkatnya genap jadi positif, dikurangi negatif 1 pangkat 3 pangkatnya genap jadi negatif 1. Lalu negatif 9 dikali negatif 1 pangkat genap jadi dikali 1 ditambah K dikali negatif 1 yaitu negatif K ditambah M sama dengan 0. Jadi 1 ini min jadi plus, ini jadi negatif 9, ini jadi negatif K ditambah M sama dengan 0. 1 tambah 1 2 dikurangi 9 yaitu negatif 7 min K plus M sama dengan 0. Jadi kita dapat min K plus M sama dengan 7. Sekarang yang X sama dengan 3. Untuk X sama dengan 3, kita masukkan ke dalam persamaan 3 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat 3 dikurangi 9 3 kuadrat ditambah K dikali 3 ditambah M sama dengan 0. 3 pangkat 4 yaitu 81 dikurangi 3 pangkat 3 27 dikurangi 9 kali 3 pangkat 2 kan 9, jadi 9 kali 9 81 ditambah 3K ditambah M sama dengan 0. 81 sama negatif 81 habis, jadi tinggal negatif 27 ditambah 3K tambah M sama dengan 0. Jadi kita dapat 3K tambah M sama dengan 27. Nah sekarang kita tinggal eliminasi saja dua persamaan ini. Jadi kita dapat yang pertama negatif K plus M sama dengan 7, dan yang kedua 3K plus M sama dengan 27. Aku kurangkan. Negatif K dikurangi 3K jadinya negatif 4K. M dikurangi M habis. 7 dikurangi 27 jadi negatif 20. Jadi K negatif 20 dibagi dengan negatif 4. Jadinya 5. Jadi kita ketahui nilai K-nya 5. Lalu kita masukkan ke dalam persamaan pertama. Persamaan ke-1 ini ya. K-nya diketahui 5. Jadi negatif 5 ditambah M sama dengan 7. Jadi nilai M-nya yaitu 7 ya, ditambah dengan 5. Nilai M-nya 12. Nah, udah kita ketahui nilai K-nya 5 dan nilai M-nya 12. Ditanya nilai K tambah M. Jadi K tambah M itu sama dengan 5 ditambah 12 yaitu 17. Jadi jawabannya adalah yang E. Oke, sekarang yang nomor 9. Diketahui X min 2 dan X min 1 adalah faktor-faktor polinomial Px
sama dengan X pangkat 3 tambah AX kuadrat dikurangi 3X plus B. Jika akar-akar persamaan polinomial Px sama dengan 0 adalah X1, X2 dan X3 dengan X1 lebih besar daripada X2 lebih besar daripada X3. Nilai X1 dikali X2 dikurangi X3 adalah. Nah, jadi yang pertama kita harus mensubstitusikan faktor-faktor ini ke dalam persamaan untuk mencari nilai A dan B-nya. Jadi di situ faktornya X min 2, jadi kita dapat X-nya yaitu 2. Kita substitusikan ke dalam persamaan, jadi 2 pangkat 3 ditambah A dikali 2 pangkat 2 dikurangi 13 kali 2 ditambah B sama dengan 0. 2 pangkat 3 yaitu 8 ditambah 2 pangkat 2 4 jadi 4A dikurangi 13 kali 2 yaitu negatif 26 ditambah B sama dengan 0. 8 dikurangi negatif 26 yaitu negatif 18 ditambah 4A tambah B sama dengan 0. Jadi kita dapat 4A tambah B sama dengan 18 pindah jadi 18. Nah, sekarang untuk X dikurangi 1 kita dapat X-nya yaitu 1. Kita substitusikan ke dalam persamaan, jadi 1 pangkat 3 ditambah A kali 1 pangkat 2 dikurangi 13 kali 1 tambah B sama dengan 0. 1 pangkat 3 1 tambah ini A ya dikurangi 13 tambah B sama dengan 0. 1 dikurangi 13 yaitu negatif 12 ya. Negatif 12 tambah A tambah B sama dengan 0. Jadi kita dapat A tambah B sama dengan 12. Nah, ini kita eliminasi dua persamaan ini ya. Kita eliminasi. Jadi 4A tambah B sama dengan 18 dengan A tambah B sama dengan 12 kita kurangkan. 4A dikurangi A 3A, 18 dikurangi 12 yaitu 6. Jadi A-nya 6 dibagi 3 yaitu 2. Nah, sekarang kita udah dapat nilai A-nya 2. Sekarang kita tinggal mencari nilai B. Kita substitusikan ke dalam persamaan ini. Jadi di situ A tambah B sama dengan 12. A-nya 2 jadi 2 tambah B sama dengan 12. Diketahui B-nya 12 dikurangi 2 yaitu 10. Jadi kita udah dapat nilai A-nya 2 dan nilai B-nya 10. Sekarang kita masukkan ke dalam persamaannya. Jadi X pangkat 3 ditambah A-nya 2 jadi 2X kuadrat dikurangi 13X ditambah B-nya 10 jadi plus 10. Nah, sekarang kita harus mencari akar lainnya atau faktor lainnya dengan membagikan persamaan ini dengan salah satu faktornya. Sekarang aku mau membagi persamaan ini dengan faktor yang X min 1. Di sini kita dapat X-nya 1. Jadi di sini aku pakai cara skema Horner. Di sini 1 dan kita tulis koefisiennya yaitu 1, 2, negatif 13 dan 10. Jumlahkan 1 turun 1 kali 1 1, 2 tambah 1 3, 3 kali 1 3, negatif 13 tambah 3 yaitu negatif 10, negatif 10 kali 1 yaitu negatif 10, 10 tambah negatif 10 0. Jadi hasilnya yaitu X pangkat 2 ditambah 3X dikurangi 10. Ya Allah guys, gak kelihatan ya, maaf. Nah, jadi ini kita tinggal pakai cara skema Horner. Kalian udah bisa kan? Lalu kita dapat hasilnya X pangkat 2 tambah 3X kurangi 10. Jadi ini hasilnya ini juga merupakan faktor dari persamaan polinomialnya. Kalau aku faktorkan lagi menjadi X min 2 dan X tambah 5, ini juga merupakan faktornya, faktor dari persamaan polinomialnya. Jadi kita dapat akarnya yaitu X sama dengan 2. Nah, lalu kita dapat X-nya sama dengan negatif 5.
Jadi kita dapat akarnya yaitu X sama dengan 1, X sama dengan 2, dan X sama dengan negatif 5. Nah, sekarang kita kan udah dapat 3 akarnya. Dan disitu tadi diketahui jika X1 lebih besar dari X2 dan lebih besar dari X3. Jadi X1 yang paling besar yaitu 2, lalu 1, lalu negatif 5. Dan di sini ditanya X1 dikali X2 dikurangi X3. Kita tinggal masukkan X1 nya yaitu 2. Jadi 2 dikali 1 dikurangi negatif 5. 2 kali 1 2, min sama min plus, jadi hasilnya 7, yaitu yang D. Sekarang yang nomor 10, salah satu akar persamaan X pangkat 3 tambah AX kuadrat dikurangi 2A plus 1X dikurangi 3A sama dengan 0 adalah 2. Selisih 2 akar yang lain adalah, nah di sini kan diketahui akarnya 2. Jadi kita dapat faktornya yaitu X min 2. Ini faktornya ya. Nah, untuk mencari 2 akar lainnya, kita tinggal bagikan aja persamaan polinomial dengan faktornya. Di sini aku pakai cara Horner. Di situ faktornya X min 2, jadi X-nya adalah 2. Lalu di sini konstantanya yaitu 1A. Ini negatifnya langsung kita kalikan, jadi negatif 2A dikurangi 1. Lalu konstantanya negatif 3A. Ini kita tambahkan, 1 turun, 1 kali 2, 2, jadi A tambah 2. Kita kalikan dengan 2, jadi 2A ditambah 4. Negatif 2A tambah 2A habis, negatif 1 tambah 4 yaitu 3. 3 kali 2 yaitu 6. Jadi kita dapat negatif 3A ditambah 6. Karena ini merupakan sisanya, berarti ini sama dengan 0. Jadi negatif 3A tambah 6 sama dengan 0. Jadi negatif 3A, 6 pindah jadi negatif 6. Jadi A-nya negatif 6 dibagi negatif 3, yaitu 2. Nah, sekarang kan kita udah dapat A-nya itu 2. Kita tinggal masukkan aja ke dalam persamaan. Persamaannya yaitu X pangkat 3 ditambah A-nya 2 jadi 2X kuadrat. Lalu ini negatif 2 kali A-nya kan 2, jadi 2 kali 2 4, 4 tambah 1 5. Jadinya negatif 5 X. Lalu di sini negatif 3A, 3 kali 2 yaitu 6, jadi negatif 6 sama dengan 0. Nah, ini tadi kan kita bagikan dengan faktornya yaitu X min 2. Hasilnya yaitu ini 1 jadi X kuadrat ditambah A-nya 2, jadi 2 tambah 2 yaitu 4X, dan konstantanya plus 3 sama dengan 0. Nah, ini yang ini kita faktorkan dapat X plus 1 dan X plus 3. Jadi dari sini kita dapat akarnya yaitu X min 2 sama dengan 0, atau X plus 1 sama dengan 0, atau X plus 3 sama dengan 0. Jadi kita dapat X-nya yaitu 2, atau X-nya yaitu negatif 1, atau X-nya yaitu negatif 3. Nah, di sini kan tadi udah diketahui salah satu akarnya 2, jadi ini udah diketahui. Maaf, nggak kelihatan. Dan di sini ditanya selisih 2 akar yang lain. Jadi selisih 2 akar dari negatif 1 dengan negatif 3. Tinggal kita kurangkan negatif 1 dikurangi negatif 3. Kita dapat 2 ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Terima kasih banyak buat kalian yang udah nonton channel aku. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya guys. Buat kalian yang mau tanya-tanya tentang soal-soal matematika lainnya, kalian bisa kirim ke email aku atau DM ke IG aku ya guys.